Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada satu malam ini, tanggal 4 Februari 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Kita datang kepada Tuhan baik siang atau pagi atau malam, itu ada di dalam Alkitab Bapak Ibu ya. Renungan malam hari ini itu bicara tentang itu, yaitu renungan firman Tuhan malam ini tertulis dalam firman Tuhan. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, dan pada waktu malam aku menghadap Engkau. Amin. Ini sebentar kita malam sebelum kita berbaring tidur. Kata firman Tuhan, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Menghadap Tuhan artinya kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kita dapat tidur nyenyak, dan besok kita bangun pagi dengan semangat yang baru. Dan besok hari Minggu kita janji sama Tuhan, besok bangun pagi Tuhan, karena hari Minggu harinya Tuhan, saya bersama keluarga ingin beribadah kepada Tuhan, ingin bersorak-sorai memujakan Tuhan, dan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya Kau tuntun hidupku untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan setiap nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Kami menyanyikan sebuah pujian, Yesus, Yesus dengar doaku. Kita mau selalu berdoa sama Tuhan, karena bicara doa itu perintah firman Tuhan. Di dalam Yeremia 33, nanti saya mau bacakan ayat yang ketiga, sesuai dengan pujian ini. Yesus, Yesus dengar doaku. Sebentar kita akan berbaring tidur, tapi sebelum berbaring tidur, kita menghadap Tuhan, kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Dan kedua, kita mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan komitmen kita senantiasa kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Besok hari Minggu harinya Tuhan, semua mari kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Yesus, alami perjumpaan dengan Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang disayang sama Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Yesus, amin. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berkatilah doaku Bapa, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang penuh dan kasih sayang, selamatkan daku Bapa, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, sucikan hidupku Bapa, ku berharap hanya kepada-Mu, beri anugerah-Mu, amin, haleluya. Teduhkan
Bapa, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, ampunilah dosa-dosaku Bapa, amin, haleluya. Tuhan mohon kesukaan, haleluya, kesenanganku, amin, haleluya, daripada harta dunia, haleluya. Engkau juru selamatku, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, ampunilah dosa-dosaku Bapa, amin, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, amin. Berserulah kepada Tuhan, banyak berdoa, doa dan diberkati oleh Allah, dikasih oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Doa, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, sucikan hidupku, amin, haleluya. Oh Yesus, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin. Oh Yesus, sucikanlah mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, sumber kekudusan. Bentuklah hidup ini untuk jadi serupa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni dosa kami, segala dosa, kekilapan kami, Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sudah berkata dengan tema malam hari ini, bahwa ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Pada waktu tadi pagi, tadi siang kita berseru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang waktunya malam sebelum kita berbaring tidur, mari kita menghadap Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena janji Tuhan tadi sudah saya baca, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal yang besar yang tidak terpahami.
Itu hal yang tidak kita ketahui, yaitu tentang hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya. Di dunia ini banyak misteri, saudara. Tidak mampu tanpa melibatkan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita kalah dengan dunia ini, saudara. Pantesan banyak kan orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Ya, seperti tembak menembak yang saat ini masih dalam proses hukum. Wow, kasihan tuh mereka itu. Berarti mereka dipimpin oleh kedagingan, tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi bagi Bapak Ibu yang selalu siang malam mendengarkan banyak firman Tuhan, baik dari saya hamba Tuhan maupun dari berbagai macam hamba Tuhan, silakan Bapak Ibu boleh buka sebanyak-banyak seperti makan, supaya rohani kita sehat, supaya kita melangkah tidak di jalan yang salah, tidak di jalan yang menuju maut, tapi kita melangkah di jalan Tuhan yang menuju kepada kerajaan surga buat selama-lamanya. Nanti kita lihat ada ayat yang berkaitan dengan kematian, saudara. Ngeri. Mari kita buka firman Tuhan supaya kita jelas. Mengerti firman Tuhan berarti mengerti jalan menuju surga, saudara. Ya, mari kita baca firman Tuhan. Mazmur 88 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Herman orang Israel. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah aku datang ke hadapan-Mu, sendenganlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kuingat lagi, kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindikan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada itu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Ayat 19 yang terakhir. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar. Mazmur pasal 88 ayat 1 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari sesuai dengan tema firman Tuhan pada waktu malam hari ini, yaitu Yesus, Tuhan Allah, Engkau yang menyelamatkan aku. Kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Dulu kita tidak mengenal kebenaran, sudah sering kali saya katakan. Tapi saat ini kita mengenal jalan Tuhan yang menuju kepada surga. Kalau kita tahu benar kita sudah diselamatkan, mari lanjutannya siang hari, pagi hari kita berseru pada Tuhan. Dan malam hari ini kita menghadap Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita harus sadar bahwa nanti setiap manusia akan mati, saudara. Lihat nih, ada yang kelima. Aku telah dianggap termasuk orang-orang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal antara orang-orang mati. Setiap kita akan mati, saudara. Ya, itu firman Tuhan berlaku umum ya. Ini maksud saya umum. Saya pernah katakan kan, dalam Alkitab ini ada umum, ada yang khusus. Yang umum berlaku dalam Ibrani 9 ayat 27 tentang kematian ini. Ya, makanya pentingnya kita sebelum mati, sebelum dipanggil sama Tuhan, sebelum masuk ke dalam liang kubur yang paling dalam, pentingnya kita pagi hari kita berseru kepada Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Malam hari kita menghadap Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan.
Dan kita menyerahkan tubuh jiwa ke dalam tangan Tuhan, supaya kita nanti lolos dari pengadilan. Kalam Ibrani pasal 9 ayat 7 demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ini terjadi Bapak. Sudah kemarin saya sudah jelaskan beberapa saat yang lalu ya. Setiap kita sudah tidak ada sesuatu yang bisa ditutupi. Jelas transparan di hadapan Tuhan. Dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan. Saya baca lagi di dalam kitab Roma pasal 14 saudara. Ini jelas juga Alkitab. Makin pentingnya Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, supaya tidak ngelantur, tidak ngawur melangkah, tapi berdasarkan firman Tuhan, mendengar dari hamba Tuhan yang menerangkan firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak bisa wakil saudara. Tidak bisa jemaat diwakili. Oh, minta tolong pendeta, saya tolong dihadapkan kepada Tuhan, saya tidak bisa ngomong, biar pendeta saja yang bisa ngomong. Nggak bisa saudara. Ini firman Tuhan katakan, pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Maka pentingnya Bapak Ibu, selagi kita hidup, saya selalu memberitakan firman Tuhan pagi malam. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Setelah itu kita renungkan, kita evaluasi diri. Dan kalau belum benar, mari kita bertobat. Dan kalau hidup kita sudah benar, kita tingkatkan dan kita pelihara. Seperti saya yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau pelihara dengan rendah hati. Selalu saya berseru kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Sebab saya tahu di luar Tuhan tanpa Roh Kudus, saya juga bisa hancur dan gagal. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tadi dikatakan kemarin kan, ditegakkan sama Tuhan. Karena kita menjadi orang-orang benar, sudah dibenarkan. Menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, dibela sama Tuhan. Di Bukit Sion, ditegakkan orang yang ada di Sion. Orang selalu ada di dalam, ditegakkan sama Tuhan. Untuk kita melangkah. Supaya jangan sampai kita sembrono saudara. Jangan sampai kita sudah lalai dalam kehidupan ini. Malah kita bertanggung jawab. Datanglah kepada Yesus. Kita buang sifat karakter lama. Sudah saya katakan, hidup baru di dalam Tuhan. Kita ada di Bukit Sion. Ada di kota yang mulia bersama dengan Tuhan. Kita buang kehidupan yang lama. Dan kita masuk di dalam wilayahnya Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang Tuhan berikan ini harus kita pelihara saudara. Ini buka dalam Filipi sebagai ayat terakhir. Karena berkaitan dengan keselamatan. Karena berkaitan dengan renungan ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Sehingga kita berseru siang hari. Malam hari kita menghadap sama Tuhan. Dan kita perlu jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Supaya kita menjadi orang yang tidak sembrono. Jangan menjadi orang yang seenaknya sendiri. Tapi menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Karena tadi firman Tuhan katakan, setiap kita harus mempertapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari jaga keselamatan. Filipi pasal 2 ayat 12 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, kan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu tidak hadir. Tidak peduli saudara. Biarpun saya tidak hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan hadir lihat dari surga. Supaya kita menjaga keselamatan. Jangan sampai terlambat. Karena kematian itu saudara. Kalau orang sudah mati, ya terlambat saudara. Kalau mau bertobat. Seperti saya katakan gadis yang bodoh. Terlambat mau bertobat. Waktu pintu sudah tertutup. Sudah terlambat saudara. Selagi hidup, mari kita bertobat. Selagi kita hidup, kita mencari Tuhan. Bersuka kepada Tuhan pada waktu pagi, siang, malam, mari kita berhadap dengan Tuhan. Karena dalam Pengkhotbah pasal 9, sebagai terakhir lagi saya kasih ini. Pengkhotbah pasal 9, 5 dan 6 dikatakan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Gak ada kenangan lagi saudara. Ya, bagi orang sudah meninggal lewat, sudah selesai. Bahkan di 6 jelas ya. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di matahari ini. Oh, nggak ada lagi sudah. Orang sudah dipanggil sama Tuhan, sudah lewat. Udah di dalam pindah roh. Bukan di bumi lagi, sudah beda. Di bumi kita bisa menikmati ada bulan,
bintang, matahari. Kita bisa menikmati jalan-jalan, bisa makan hidup kita bahagia. Tapi kalau sudah dipanggil sama Tuhan, sudah selesai. Selama-lamanya tidak lagi menjemur, mau olahraga, tidak bisa, sudah beda, sudah. Waktu mari, kesempatan yang Tuhan berikan, kita mau pergunakan sungguh-sungguh. Hidup yang begitu singkat. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Tapi bagi kita mari, kita ingin menjadi domba-dombanya Tuhan. Pada itu pagi, siang, kita berseru kepada Tuhan. Waktu malam kita menghadap Tuhan. Biar kita makin hari kita dekat dengan Tuhan. Makin hari makin cinta Yesus. Dan melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, sucikan hidupku. Mari kita disucikan hidup kita. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Ampuni dosaku Bapa, ampunilah dosaku, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku. Mari kita berdoa dengan iman, haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, bergaul karib dengan Tuhan, berjaga dan berdoa. Dan kita masuk di dalam bilangan domba-domba Kristus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.